لنا يا بمختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من سلنا وحدانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Skip Raya Bapak Datang Sarjana Ekonomi beserta orang tua para masyarakat yang hadir pada malam hari ini dan segala seluruh pengurus Masjid Raya yang saya hormati serta para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah semua, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, berkat inayah dan hidayah-Nya, pada malam hari ini kita masih mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan salat Isya berjamaah serta menjalankan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan berkat kumpulnya kita di sini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mana kata Nabi Muhammad, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman kepada Allah, dengan ikhlas karena Allah, wa ihtisaban dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dia kerjakan. Mudah-mudahan hidupnya kita di tempat ini tidak layak dilakukan untuk mengharapkan balasan dari Allah, untuk mendapatkan ridha dari Allah dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmah illa anzala alaihi sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi ma indahu," kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sekelompok kaum berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan Al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali di tempat tersebut akan turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan limpahkan rahmat kepada kelompok tersebut, dan para malaikat akan menaungi kelompok tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama orang tersebut di hadapan para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan Ramadan, berada di malam yang mulia, berada di malam nuzul Quran, maka dari itu tidak diragukan lagi bahwasanya tempat ini turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, turun ketenangan dari Allah dan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita kenal bahwasanya tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Apakah diturunkannya Al-Qur'an di bumi tanggal 17 Ramadan? Para ulama mengatakan bahwasanya ayat pertama Al-Qur'an yang turun ke bumi yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, ada meriwayatkan bahwasanya itu turun di bulan Rabiul Awal. Ada yang meriwayatkan bahwasanya itu turun di bulan Rajab.
Akan tetapi turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzilat fihil Quran, yang dikatakan oleh Allah bahwasanya bulan Ramadan yang mana di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan nazar Al-Quran fi syahrul Ramadan fi nuzul Quran fi syahrul Ramadan minal lauhil mahfuz ila baitul atiq. Yang mana dikatakan bahwasanya turunnya Quran pada 17 Ramadan bukan di bumi, akan tapi dari lauhil mahfuz, turun dari lauhil mahfuz turun ke langit bumi, turun ke langit yang paling ujung dapatan wahidah. Turun secara langsung Al-Quran satu juz awal sampai juz 30 itu pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi atau disebut Baitul Atiq. Dan itulah dikatakan nuzul Quran secara langsung. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang sesuai dalam Al-Quran. Kata Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinal huda wal furqan. Yang mana kata Allah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang mana Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagai penerang, sebagai pembeda antara kebenaran dan antara kebatilan. Maka dari itu dikatakan para ulama, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Maka kata Sayyidina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW sebagaimana apa yang tercantum dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita, petunjuk bagi kita, petunjuk baik di dunia, petunjuk baik dalam kubur kita, dan petunjuk kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang mengamalkan isi Al-Quran, siapa orang yang memahami mentadabburi isi Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keselamatan di 3 tempat. Di dunia dia akan selamat, di kuburan dia akan selamat, dan di akhirat dia akan selamat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya. Nabi Muhammad pernah membelah bulan, pernah keluar air dari tangan Nabi Muhammad, pernah memperbanyak makanan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad. Tapi dikatakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan mukjizat yang akan ada sampai hari kiamat kelak. Bahkan dikatakan bahwasanya jikalau seluruh tulisan yang ada di dunia ini menghilang, ataupun ataupun internet tidak ada lagi, ataupun aplikasi-aplikasi Quran yang ada di HP tidak ada lagi, catatan-catatan tidak ada lagi, maka satu hal yang pasti terjaga selama di dunia dan sampai hari kiamat adalah Al-Quran yang dijaga oleh para penghafal Al-Quran. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, taraktum fikum amrain idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, 2 pusaka, yang mana jikalau kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Yang dikatakan Nabi Muhammad, 2 perkara, 2 pusaka yang jikalau kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yang pertama, kitabnya Allah yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita berpegang teguh dengan 2 perkara ini, maka kita akan selamat di dunia, selamat di kuburan, dan selamat di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, agar kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda,
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah yang paling baik di antara kalian. Maka dari itu apalagi sekarang kita berada di bulannya Al-Qur'an. Jangan sampai di bulan yang mulia ini kita sama sekali tidak pernah membuka Al-Quran. Kapan lagi kalau bukan Ramadan? Kapan lagi kita akan membaca Al-Quran? Jikalau di bulan Ramadan saja kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i jikalau masuk bulan Ramadan karena yahtimul Quran fi Ramadan 60 marrah. Imam Syafi'i bahwasanya jikalau masuk Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam sebulan sebanyak 60 kali. Dalam sebulan menghatamkan sebanyak 60 kali. Marrah bil sabah wa marrah bil lail. Sekali di pagi hari sampai petang dan sekali di malam hari sampai menjelang subuh. Dalam sehari kita bisa hatam 2 kali Al-Quran. Lantas kita berapa kali kita hatam dalam sebulan bulan Ramadan ini? 30 kali atau 10 kali atau 5 kali atau 2 kali? Paling tidak sekali lah. Hendaknya kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Sebab kata Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dia baca akan mendapatkan 1 pahala sampai 10 pahala. Walam aqul alif lam mim harfan, walakin alif harfan, walam harfan, wa mim harfan. Rasulullah mengatakan bahwasanya bukan kalimat alif lam mim itu 1 huruf, bukan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jikalau kita membaca dalam sehari bismillah saja itu sudah 19 huruf. Al-Fatihah sudah berapa huruf? Surat 1 lembar dari atas ke bawah sudah berapa huruf? Dan pahala yang kita dapatkan pada bulan Ramadan itu lebih daripada pahala yang kita kerjakan di bulan yang lainnya. Sebab di bulan Ramadan amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya karena Nabi Muhammad SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk Ramadan, menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah di bulan yang lainnya. Ramadan bulan yang mulia, satu-satunya bulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya di dalam Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Banyak bulan-bulan yang mulia, ada Ashhurul Hurum, ada 4 bulan haram yang dikatakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tapi tidak disebutkan secara spesifikasi dalam Al-Qur'an nama bulan tersebut. Tapi bulan Ramadan disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan yang Allah tunjukkan bahwasanya ini bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah masih berikan kita waktu di bulan Ramadan ini. Para ulama mengatakan nisfur Ramadan tahap wa nisfuhu zahab. Kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, ulama mengatakan bahwasanya setengah Ramadan sudah lewat, tapi setengahnya lagi adalah berlian, setengahnya lagi adalah emas, setengahnya lagi lebih berharga. Maka dari itu gunakan waktu kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setengah Ramadan yang akan datang, gunakan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Jika tidak mampu hatam dalam sebulan 5 kali, 2 kali cukup. Tidak mampu juga sekali cukup. Tidak mampu juga, yang penting sekali dan jangan baca Quran. Yang penting dalam sehari jangan tidak buka Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan. Buka HP berapa kali dalam sehari? Buka WhatsApp, buka YouTube, buka informasi dalam HP. Sehari bisa berpuluh-puluh kali. Masa buka Al-Quran kita tidak mampu? Masa untuk membaca Al-Quran kita tidak mampu? Untuk membekali diri kita menghadap Allah kita tidak mampu? Mempersiapkan urusan akhirat kita tidak mampu? Padahal akhirat hal yang pasti, kematian hal yang pasti, kita akan menghadap Allah hal yang pasti. Akan tetapi kita akan kadang menyia-nyiakan waktu kita, beralay-alayan dengan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat kita. Mumpung sekarang masih bulan Ramadan, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran kepada guru-guru para asatidz, belajar untuk memahami Al-Quran agar kita bisa
wal ins. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan jadikan di dalam neraka jahanam itu menjadi bahan bakar banyak dari manusia dan para jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan hati, tapi mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, tapi tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an. Walhum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak melihat kebesaran Allah. Walhum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan oleh Allah pendengaran, akan tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Ulaika hum kal an'am. Mereka itulah seperti hewan ternak kata Allah Subhanahu wa taala. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar neraka jahanam. Neraka jahanam diambil bahan bakar dari manusia dan jin yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah katakan punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami Al-Qur'an, tidak digunakan untuk mengamalkan Al-Qur'an, punya mata tidak memandang untuk Al-Qur'an, memandang kebesaran Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka lah orang yang tersesat. Mereka lah orang-orang yang seperti hewan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan ternak karena apa? Tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah berikan kita segala kenikmatan. Apa yang kita miliki dalam Al-Qur'an kata Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa yang kalian miliki semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kita mencari urusan dunia kita. Allah tidak melarang kita untuk mengurus keperluan dunia kita, tapi jangan sampai kita melupakan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu gunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Pelajari Al-Qur'an agar kita tahu mana hal yang mengundang ridha Allah, mana hal yang menuju surga Allah, dan mana hal yang menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat ini suka membaca ayat Quran yang berbunyi in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Ini sahabat teman suka sekali membaca ayat tersebut. Yang mana salah satu tetangga daripada sahabat Nabi Muhammad tersebut itu orang yang masih di luar Islam, masih musyrik, masih kafir, sehingga dia tidak demen apa yang dibaca daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka perempuan tersebut tetangganya tadi ingin menyelakai sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hari perempuan tersebut membuatkan makanan untuk sahabat Nabi tadi, dibuatkan makanan manisan dan diberikan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat tersebut mendapatkan hadiah dari tetangganya, sungguh dia senang, bahagia. Dia husnudzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah kepadanya, sehingga dia berterima kasih dan menjadikan apa yang diberi tadi bekal dia berpergian pada saat itu. Yang mana pada saat itu dia ingin keluar dari kota Madinah, ingin melakukan perjalanan keluar kota Madinah. Maka dijadikanlah bekal apa yang diberikan oleh tetangganya tersebut. Di perjalanan menuju keluar kota Madinah, dia bertemu dua orang yang sedang ingin kembali ke kota Madinah. Maka di pertengahan jalan ditawarkan oleh sahabat Nabi tersebut dua orang pemuda jadi, wahai pemuda, dari mana kau? Kami dari luar kota Madinah dan kami ingin balik ke kota Madinah. Apakah kalian membawa bekal? Kami membawa bekal, tapi bekal kami telah habis katanya. Maka kata sahabat tersebut, ini ambillah, aku membawa bekal untuk kalian. Pemberian daripada orang yang tetangganya tadi yang musyrik yang ingin menyelakakannya tadi. Maka diberikanlah hadiah tersebut. Dimakanlah oleh dua orang tadi. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya keluar kota Madinah. Maka ketika memakan apa yang diberikan tadi,
maka 2 orang tadi meninggal. 2 orang tadi keracunan karena makanan yang diberikan telah mengandung racun yang disengaja diberikan untuk membunuh sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu ada salah seorang melihat kejadian tersebut bahwa sahabat Nabi Muhammad memberikan makanan kepada kedua pemuda tersebut. Akhirnya pemuda ini dibawa ke kota Madinah dan tersebarlah kematian 2 pemuda ini. Sampai-sampai pada saat itu Nabi Muhammad SAW mencari tahu siapa yang memberikan makanan kepada kedua pemuda ini. Maka sampailah kabar bahwasanya yang memberikan makan kepada pemuda ini dan orang yang terakhir yang ditemukan, yang ketemuan dengan pemuda ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggillah sahabat tersebut ketika dia sudah pulang ke kota Madinah, dia dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabatku, apakah benar bahwasanya kau yang memberi makan kepada kedua pemuda ini? Maka benar wahai Nabi Muhammad, aku yang terakhir memberikan makan kepadanya. Lantas apa yang kau berikan sehingga membuat kedua pemuda ini meninggal pada saat itu? Maka kata sahabat Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidaklah memberikan makan kecuali makanan yang aku bawa. Dari mana kau dapatkan itu? Kata Nabi Muhammad SAW, aku mendapatkan makanan tersebut dari seorang wanita yang tinggal di sebelah rumahku. Maka dipanggil wanita tersebut, dikatakan, apakah benar kau yang memberikan makanan kepada sahabatku ini? Maka benar, aku yang memberikannya. Ketahuilah makanan yang kau berikan itu mengandung racun dan 2 pemuda ini meninggal atas makanan yang dia makan dari sahabatku ini. Maka wanita tersebut melihat 2 pemuda yang meninggal tadi, dan tak kalah dilihat 2 pemuda tersebut adalah anaknya yang meninggal karena apa? Karena makanan dia sendiri yang dia buat untuk membunuh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat hal tersebut, dia meyakini isi Al-Quran yang sering dibaca oleh sahabat Nabi, in ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kalian. Wa in asabtum falaha, dan jikalau engkau melakukan keburukan, maka keburukan tersebut akan kembali kepadamu. Maka wanita tersebut yang meyakini dengan ayat tersebut bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran sungguhlah hal yang nyata. Jikalau kita berbuat kebaikan yang akan kita dapatkan. Namun jikalau kita berbuat buruk kepada seorang, maka keburukan pun akan kita dapatkan. Dan dengan ayat tersebut, wanita yang kafir tadi, dia masuk Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu contoh bahwasanya ayat Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita yang akan membawa kebahagiaan untuk kita baik di dunia ataupun bahagia di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita memahami Al-Quran? Kita pelajari Al-Quran kepada guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita yang ada di sekitar kita ataupun di masjid yang ada pengajian-pengajian, kita ikuti agar kita bisa paham Al-Quran, agar kita bisa mentadabburi Al-Quran, agar kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk buat kita hidup di dunia dan hidup di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan khususnya, jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi Muhammad, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang selalu bersama Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya dalam menjalani kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, menjadikan Al-Quran sebagai sarana buat dia menjalani kehidupan ketika dia berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dia lakukan, dilaksanakan, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran, apa yang hal yang mengundang murkanya Allah dia jauhi. Agar apa? Agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mumpung Allah masih berikan kesempatan untuk kita, Allah masih berikan waktu untuk kita, biarlah waktu yang telah lewat menjadi pelajaran buat kita, akan tapi waktu yang akan datang jadikan waktu yang baik untuk kita. 15 Ramadan telah pergi, biarkan 15 telah pergi, tapi 15 yang akan datang jadikan yang terbaik buat kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kita. Baca Al-Quran mungkin 15 hari yang lalu kita baca Al-Qurannya jarang-jarang, sehari baca, sehari tidak, atau sehari baca, 2 hari tidak. Tapi di 15 Ramadan 14 tersisa ini gunakan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, baik di masjid
ataupun di rumah, ataupun di toko ketika kita sedang duduk-duduk, hendaknya kita membaca Al-Quran. Dan syarat membaca Al-Quran juga harus dalam keadaan bersuci. Tidak boleh kita membaca Al-Quran tanpa berwudu. Membaca Al-Quran kita harus dalam keadaan suci, karena Al-Quran yang masuk dalam mutahharun. Tidak boleh menggunakan Al-Quran kecuali orang-orang yang telah mensucikan diri dia, yang telah bersuci dengan wudhunya. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, gunakan sebaik-baiknya waktu kita baca Al-Quran, terbanyak membaca Al-Quran di kalau bulan Ramadan, kapan kita akan baca Al-Quran. Kurangi sedikit-sedikit HP kita dan terbanyak baca Al-Quran agar kita dipandang dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang tadabbur Al-Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita menuju rahmat Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Al-Quran. Allahumma hdina bil huda wa ja'alna min as-sadiqin wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wasa wasbunallahu wa liman mawla liman nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna jama'an jama'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawlaina shaqiyan aw mahruma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa la tatik biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khaliqal Qur'an wa muzil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Wa'id ma'ina wa'id muslimin asirin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidina muntakisin radina wa nasahidin mujtami'ina mutafariqin makburina maktubin wa ala ta'atika inna ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan buat para hadirin hadirat, dan mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Adani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.